saya bisa beli rumah 1 tahun. Dalam 1 tahun sih? Dalam 1 tahun. Iya, saya bisa daftar haji. Dulu dia pernah cerita kepada saya, sebenarnya ada kata kunci, minimal 2 kata kunci yang membuat beliau cepat dalam 1 tahun tiba-tiba sukses. Ini nanti biar diceritakan Pak Haji, saya kasih prolog dulu. Ini guys. Dalam keadaan susah Pak Haji, jenengan. Itu saya dengar-dengar dalam keadaan yang belum jelas, berdagang tidak bisa dan sebagainya, tapi jenenganlah satu-satunya anak yang terus-menerus merawat ibu. Oh iya guys. Ya. Nah itu, ini kunci biar beliau cerita. Saya kasih kata kunci dari ini adalah rawatlah ibu kalian, muliakanlah ibu kalian seperti raja, maka rezeki Anda pun akan datang seperti raja. Ini contohnya Pak Haji. Monggo Pak Haji, ceritakan pengalamannya. Artinya yang masih punya orang tua guys, masih orang tua. Ngapunten Pak, adalah surga. Itu adalah surga. Kersane gayeng. Kalau saya ibaratkan surga dunia akhirat. Artinya apapun perintah orang tua, apapun kehendak orang tua, kalau bisa kita turuti. Dulu saya pernah, saya sakit stroke. Ya bukan pada intinya saya itu ya tadi dari pulang dari Jakarta. Saya intinya ingin merawat orang tua sampai pada waktu kalau sudah sembuh, saya ingin balik lagi ke Jakarta. Intinya itu ternyata artinya Allah berkehendak saya harus merawat sampai dan meneruskan usaha. Dari situ saya merawat orang tua saya. Ya memang manusiawi guys. Orang tua sakit sudah tua, permintaan itu sisi manusia untuk emosi dan sebagainya pasti akan timbul. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya saya menggarisbawahi bahwasanya orang tua adalah surga kita guys. Benar guys. Kalau kalian mau rezeki bertambah, rawatilah ke orang tua. Makanya saya muliakan terutama ibu Haji. Iya. Soalnya kan dalam hadis itu ibu disebut 3 kali. Iya. Siapa yang harus saya muliakan? Siapa yang harus saya muliakan? Rasul menjawab ibumu. Terus kemudian siapa lagi yang harus saya muliakan? Ibumu. Iya, benar ya. Siapa lagi? Ibumu. Baru keempat kali sahabat bertanya, siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak 1 kali. Maknanya derajat ibu jauh lebih tinggi daripada seorang ayah. Ibu disebut 3 kali, ayah hanya sekali. Maknanya jenengan sebagai seorang ayah berhak memiliki ibu 3. Istri kan guys. Istri 3. Terbeso guys. Biar gak tegang ya. Biar gak tegang guys. Kan pemirsa belum pernah melihat senyumnya Pak Haji. Dari tadi kan kayak intinya Guang 2 ini adalah ada ciri khas saya guys. Itu guys, intinya orang tua tetap surga kita muliakan, jangan sekali-kali kita berani sama orang tua. Jadi kalian guys yang masih punya orang tua, rawatlah, muliakanlah guys. Bener guys, muliakanlah orang tua. Orang tua juga seperti itu guys. Kadang-kadang katanya terawat dan sebagainya, punya gini, itu adalah bagian surga kita guys. Bener guys. Itu yang pertama guys. Yang kedua gini guys, jangan sekali-kali kita iri dengan orang lain. Misalkan gini guys, usaha kita kok sepi, ada usaha orang lain ramai, atau mungkin teman kita bisa beli mobil, bisa beli apa. Jangan sekali-kali biarkan saja. Jangan sekali-kali kita manusiawi kita. Wah iya memang tonggoku koncoku itu belum rezeki kita. Pasti Allah Ta'ala kalau memang sudah berkehendak kita mempunyai dikasih rezeki ya. Tidak lama guys. Intinya kita jangan iri. Kalau istilah orang Jawa negoro, jangan iri kalau kita ada usaha orang lain maju dan lain sebagainya. Teman kita punya ini kita syukuri. Memang sulit guys, saya sendiri juga baru belajar. Tapi dari pengalaman saya, insya Allah saya berbagi cerita ini bukan saya saya juga masih gitu ya, saya juga masih perlu belajar dengan Yai Maimun yang sudah pengalaman dalam hal agama. Saya juga masih belajar guys dari Yai Maimun. Kadang-kadang saya juga tanya kalau ada masalah tentang pribadi saya juga tanya ke Yai Maimun. Itu guys. Jadi intinya satu, muliakan orang tua.
negoro hati, jangan selalu iri terhadap teman atau tetangga yang punya segala sesuatu, rezeki sesuatu yang lebih tinggi. Jangan guys. Hasil hari ini kita nikmati. Dan yang terakhir guys, dengan musim COVID ini tetap kita pegang, di sini senang, di sana senang. Seperti ini kita makan bersama, guyon, insya Allah kita terhindar dari COVID guys. Tapi protokol tetap kita pakai masker, cuci tangan, masker. Biarpun saya sendiri juga pasti takut guys. Itu guys. Ya, ini belum berakhir Pak Ji. Ya, Tadi yang terakhir. ya. Nanti ada yang paling akhir. Ini pemirsa belum tahu. Nah, pemirsa kan pengen tahu sebenarnya toko jenengan itu di pasar itu ada berapa toko. Nah kan perlu. Ya diceritakan apa adanya lah Pak Haji, tidak usah Wah sungkan-sungkan. ini kan gini ya, artinya ya ada lah, ada usaha ya. Ya ada berapa? Udah ada. Ada usaha beberapa toko ada. Enggak guys, saya dengar itu lebih dari 10 toko. Iya guys, dulu jadi memang lebih guys, karena Lebih dulu dari ada 10 pembangunan di pasar induk yang dulu ada beberapa kios atau toko yang memang dibangun, akhirnya nggak tahu dari apa ya, dari renovasi toko itu akhirnya saya mendapatkan satu nih guys, dari 10 dari beberapa toko itu mendapatkan satu. Tapi alhamdulillah itu pun saya syukuri guys, saat ini Allah juga ngasih rezeki saya bisa beli satu lagi, beli dua, dan akhirnya saat ini untuk usia saya toko ya ada lah guys. Ada banyak maksudnya, ada banyak. 5 lah, 5-nya lebih tuh nggak tahu guys. Itu guys. Ya, terus gini Pak Haji ya. Gimana? Ini kan Gimana ya? bintang itu adanya 2 sepasang malaikat atau 2 sayap kita untuk kita bisa melesat terbang. Ya, satu tadi sudah dibahas oleh Pak Haji adalah adanya orang tua atau ibu kita muliakan, dan jangan pernah tinggalkan satu sayap lagi. Karena kalau burung terbangnya satu sayap mungkin dering-dering Mbak Haji, dering-dering. Satu sayap tersebut adalah yang sering kita lupakan peranannya, betapa hebatnya dia. Kadang-kadang kita sendiri kalah. Kadang yang menguasai barang, toko, harga dan sebagainya itu ada, tapi peranannya sering dilupakan oleh orang lain. Dialah istri kita. Bener. Istri adalah bidadari kedua kita, sayap kita yang kedua yang melesatkan kita. Bukan hanya sekedar ikut ngewangin jenengan, tapi saya yakin doanya istri jenengan, usahanya istri jenengan itu melesatkan karir jenengan, itu saya yakin. Mungkin jenengan bisa menambah itu. Ya guys, jadi gini guys, dulu memang istilah kita flashback ke belakang, saya adalah, kalau orang bilang saya orang jalanan lah, misalnya faktor-faktor negatif di jalanan tuh pernah saya di jalan guys, di jalan ya. Tapi pada waktu itu istri saya, benar kata Yai Maimun, saya kebetulan peranan istri saya di pribadi saya sendiri itu sangat berperan. Akhirnya saya dibiarkan. Ya mungkin dari doa istri saya sampai saya akhirnya bisa sadar, bisa mengenal syariat agama lah memang. Itu dari istri saya, peran dari istri saya. Dan mengenai usaha juga, guys. Usaha juga istri adalah, benar kata Yai adalah apa ya tadi? Surga, bidadari. Tanpa istri, doa istri, tanpa kita komunikasi dengan istri, kalau kita sebagai suami, walah sewenang-wenang opo-opo aku. Jangan guys, istri adalah bidadari kita. Apapun kita maju, kita bisa salah satu usaha, peran istri juga kita utamakan. Jadi benar ya Maimun, tadi adalah istri adalah bidadari itu istri utama. Makanya kalau bisa ya siji guys. Loh, katanya doa istri itu makbul sih. Kalau beberapa istri berarti lebih bermakbul ya. Jangan guys. Kalau bisa satu aja guys. Tetap satu. Untuk setia, ini tipe-tipe lelaki setia. Jangan diartikan nih laki-laki takut istri, Anda pemberani. Kalau di luar seperti macan, kalau di rumah seperti kucing. Nah, ini bagian dari setia, dan setia itu mahal. Ini orangnya setia. Nah, ini setia. Mungkin itu ya pengalaman saya ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi guys, bukan saya sok apa ya. Ini aja hanya kita sharing bagi pengalaman. Mungkin dari sisi-sisi yang positif aja guys, yang kalian ambil. Kalau memang ada
ada kata-kata saya atau mungkin wah itu kebetulan ya, maaf guys, saya bukan sok menggurui dan apa guys ya, tapi ini kita berbagi bahwa dari pengalaman saya guys, mungkin ada pengalaman lain juga mungkin tidak sama dengan saya, itu juga ya tadi guys, semua punya cerita guys, itu guys. Sampai Tunggu di guys. episode berikutnya. Ya, terima kasih. Demikian pemirsa obrolan singkat kita di rumah makan Klothok, yang intinya adalah ikhtiar itu wajib, berdoa itu harus, tapi masalah hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan betapa memuliakan orang tua, khususnya ibu, sangat penting untuk menunjang kesuksesan kita. Amin. Hidup itu bukan hanya sekedar kita nikmati, tapi harus kita bagi. Terima kasih Pak Haji, Ya, karena sama-sama, memang Haji. hidup itu seperti kita kencing di kolam Pak Haji. Benar ya Ji. Kencing di kolam rasanya gimana Pak Haji? Ya Hangat kan? anget-anget. Hangat kan? Nah, Iya, artinya kita harus berbagi kehangatan. Ah, Gitu loh, Pak Haji. betul, Maksud saya betul, sih Pak betul, Haji. betul. Ya, ya, So, guys. kita berbagi kehangatan. Jangan kan nggak cerdas-cerdas. Ini urusan duit cerdas, ini urusan berbagi kehangatan nggak bisa dia. Karena hanya satu isinya, tidak bisa berbagi. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.